Bismillahirrahmanirrahim. Faminha alla yatluba ad-dunya bi'ilmihi fa inna aqalla darajatil alimi ay yudrika haqarat ad-dunya wa khissataha wa kudurataha wa insiramaha wa adma al-akhirati wa dawamaha wa safa'a na'imiha wa jalalata milkiha wa jalalata mulkiha. Ini lanjutan dari kajian sebelumnya, tepatnya pada halaman 60 juz 1 kitab Ihya Ulumuddin. Pada kajian sebelumnya di situ ada kata-kata walahum alamat. Ulama akhirat itu memiliki beberapa tanda. Di antara tandanya ulama akhirat adalah muallim, bukan muallim ya, alimnya. Alim ini jamaknya ulama, mufradnya alim, orang yang berilmu. Ulama akhirat ini tanda-tandanya ia tidak meminta dunia dengan ilmunya. Dia mengkaji ilmu, mempelajari ilmu, tujuannya bukan untuk mencari dunia. Kenapa? Karena paling sedikitnya derajatnya orang alim, derajat orang alim yang paling rendah itu adalah dia mengetahui bahwasannya kehinaannya dunia, rendahnya dunia, dan kotornya dunia, serta hancurnya dunia. Itu yang dilihat oleh orang alim yang paling rendah derajatnya. Dan ia melihat adalah besarnya akhirat, agungnya akhirat, dan juga abadinya akhirat, serta lebih jernihnya atau jernihnya nikmatnya akhirat dan agungnya kerajaan akhirat. Coba kita lihat di sini nih. Jadi orang alim yang derajatnya paling rendah, derajatnya orang alim yang paling bawah, berarti ini adalah derajatnya alim secara minimal. Orang kalau sudah dikatakan alim, derajat minimalnya itu kayak apa? Derajat yang paling bawah itu kayak gimana alim itu? Orang alim itu yang derajatnya minimal, dia sudah punya pandangan kalau dunia ini hina. Ingat ini Rahman, dunia ini rendah, dunia ini kotor, dunia ini adalah fana, hancur. Kemudian yang justru dianggap besar itu yang mana? Adalah akhirat. Akhirat ini abadi, kemudian betul-betul nikmat, jernih nikmatnya, sofa nikmatnya, kemudian agung kerajaan akhirat ini. Karena melihat kayak gini, sehingga orang alim itu serendah-rendahnya orang alim, maka dalam memaknai di dunia itu, pasti dunia itu bukan dinomorsatukan. Gitu. Seperti yang sering saya jelaskan, kita mencari uang, mencari dunia itu bagian dari ikhtiar sebenarnya. Kalau tidak berikhtiar, ya sejatinya kita tetap akan dapat rezeki dari Allah itu. Kenapa berikhtiar? Ya kita harus berikhtiar tetap. Wong kita ini orangnya juga berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita tidak boleh menuhankan ikhtiar. Tidak boleh mempertuhankan usaha kita, tidak. Seperti itu. Makanya dunia itu betul, kamu berikhtiar, tapi tidak boleh kemudian menjadi target utama kamu. Ada kehidupan yang setelah dunia ini namanya akhirat. Itu yang harus menjadi tujuan utama kita. Nah, untuk memahami itu kita harus tahu ilmunya. Nah, seperti itu. Wa ya'lamu annahuma mutadaddatani wa annahuma qad darrataini mahma ardaita ihdahuma askhattal ukhra. Antara dunia dengan akhirat ini adalah dua hal yang saling bentrok, saling bertentangan. Itu sama dengan madu dua. Ada perempuan di situ punya madunya. Suami itu menikah lagi, ini kan madu, di madu atau di poligami.
wanita yang dipoligami, ada 2 cewek yang dipoligami. Seperti itu. Ketika ada seorang suami, dia berpoligami, punya istri 2, maka pasti suami ini akan menemui masa-masa di mana ketika pengen mendapatkan restu dari yang pertama, misalnya yang satunya dia mangkal, marah. Ketika berusaha menyayang satunya, yang satunya cemburu. Nah, dunia kayak gitu. Dunia dengan akhirat kayak gitu. Sama dengan Sofi ketika dia punya 2 istri misalnya. Sofi berusaha untuk mendapatkan keridhaan dari yang pertama, yang kedua pasti jengkel. Kemudian ketika Sofi juga berusaha mendapatkan keridhaan dari istri yang kedua, maka yang pertama akan jengkel. Itu secara hukum, secara umumnya begitu memang. Tapi untuk Sofi yang hebat tidak bisa untuk menjadikan ini stabil. Betul jengkelnya panjat, tapi bisa stabil, tidak harus ada percekcokan atau pertikaian yang luar biasa. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, wa annahuma kakaffatil mizan mahma rajjahta ihdahuma khaffatil ukhra. Sama dengan 2 piring timbangan akhirat dengan dunia itu. Bagaimana 2 timbangan itu? Ketika yang satu lebih berat, maka yang lain pasti ke atas, lebih ringan. Ketika kamu memberikan di sini beban yang lebih berat, yang kiri misalnya, maka yang kanan akan ke atas begini. Ketika kamu kasih beban yang lebih berat yang kanan, maka yang kiri akan ke atas. Dunia dengan akhirat itu digambarkan seperti itu. Yes. Atau kata Imam Al-Ghazali, wa annahuma kal masyriqi wal maghrib mahma qarabata min ahadihima mahma qarabata min ahadihima ba'udta anil akhar. Ketika mahma qarabta, ketika kamu ini dekat, ya tahu, dekat dengan salah satu dari barat dan timur, maka sejatinya ba'udta anil akhar, kamu akan jauh dari bagian yang lain. Ini ada barat, ada timur. Sofi mendekatkan ke sini, ke yang barat, maka Sofi sejatinya sedang menjauh dari yang timur. Ketika Sofi itu mendekat kepada yang timur, Sofi sedang jauh dengan yang barat. Awas, dunia dengan akhirat seperti itu. Nah, ini menjadi pengingat kepada kita. Kalau kita terlalu mengejar dunia, maka sejatinya kita jauh dari akhirat. Seperti itu. Makanya jadwal kerja itu kan jelas, dari jam 8 sampai jam 4. Itu kan lebih banyak akhirat sebenarnya. Cuma kadang isinya setelah isya malah nonton film. Akhirnya dunia lagi, dan nonton filmnya sampai 2 judul kan lumayan 4 jam itu kan. Nah, ya. Umat tersenyum. Harusnya lebih baik tidur atau mengkaji kitab, karena katanya ihya'nya begitu gitu loh. Ini perlu kalian harus pikir. Jadi kadang kita ini secara konsep kita sudah konsepnya ukhrawi, tapi godaan-godaan di tengah perjalanan itu kadang luar biasa. Dan kamu harus segera bangkit dengan hal itu. Karena kalau nggak bangkit, ya kamu yang akan terbiasa dengan hal yang sedemikian gitu. Wa annahuma kaqadhaini ahaduhuma mamlu'un wal akharu farighun. Atau sama dengan 2 wadah. Yang satu itu penuh dengan air, yang satunya kosong. Fa biqadri ma tasubbu minhu fil akhar hatta yamtali'a yafrahul akhar. Maka dengan kadar air yang kamu tuangkan pada salah satu wadah tadi hingga full, yang lain juga ketika itu sedang kosong. Ya sama dengan kayak timbangan tadi, kan seperti itu. Paham Rahmat ya?
Fa inna man la ya'rifu haqaratad dunya wa qudurataha. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu bagaimana kehinaannya dunia, akan hina dan kotornya dunia, wamtizaja ladzatiha bi alamiha, dan bercampurnya nikmat dunia dan penderitaannya dunia. Summan sirama ma yasfu minha, kemudian hancurnya sesuatu yang jernih dari dunia itu, hilangnya, sirnanya sesuatu yang jernih dari dunia tadi. Orang ini kok nggak tahu kalau dunia itu hina, rendah. Kemudian dunia ini juga ada percampuran antara nikmat dan penderitaannya, juga akan menjadikan hilangnya sisi jernihnya. Ya tahu? Orang kalau tidak tahu ini rahmat, fahuwa fasidul akli, orang itu dikatakan rusak akalnya. Awas rahmat, rusak akalnya. Ini bukan, orang ini bukan dilarang bekerja, tidak mat. Bekerja kamu monggo, tapi tidak boleh menyembah pekerjaan, tidak boleh menyembah uang. Harus sadar, masing-masing manusia yang terlahir di muka bumi ini, jatah rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Fa innal musyahadata wa tajribata turshidu ila dhalik. Kenapa kok dikatakan rusak akal? Orang alim yang gak mengerti bahwasannya dunia ini hina dan tidak jernih, kotor. Karena fenomena pengalamannya menunjukkan pada hal itu. Coba kita ngomong dunia. Kamu aja ketika terjadi transaksi dengan bisnis online, kamu sholat lo kepikiran. Ada transaksi, kayaknya ada laba. Kamu sudah kepikiran sholat. Ini coba, betapa kotornya dunia. Kemudian uang HP kamu aja rusak. Kan urusan dunia ini. Kamu aja kepikiran kok, waktunya ngaji malah ingat HP. Itu fenomena, buktinya kayak gitu. Kok kamu tidak percaya? Kamu sekarang gak ada transaksi. Bikin kamu bingung. Lah iya kan biasa, karena ngomong dunia gitu. Dunia ini syarat dengan kekotoran, syarat dengan kesirnaan. Ketika kamu dapatkan juga gimana? Kamu sekarang dapat transaksi, dapat laba 20.000. Apa? Juga kamu belikan rokok. Selesai, habis sudah. Itulah dunia, man. Seperti itu. Saya nggak sadar kan begitu. Akhirnya kamu memaknai dunia itu harus lebih kecil daripada akal dan keinginan kamu. Alah, dunia ini urusan sepele. Sekarang nggak ada. Ini sekarang nggak ada. Selagi nyawa saya masih ada, besok insya Allah ada. Tapi sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada. Lek masih ada nyawa, insya Allah dunia masih ada jatah untuk saya. Gitu. Dan saya tidak mau kemudian memuja dunia. Ngapain saya memuja dunia? Wong habis ini saya harus ada persiapan menuju kematian dan akhirat. Kira-kira begitu. Fa kaifa yakunu minal ulama'i man la aqla lahu wa man la ya'lamu azma amril akhirah wa dawamaha. Fa huwa kafirun maslubun al-iman. Bagaimana orang alim yang kayak gini ini, yang tidak mengerti kayak gini ini, ya, tidak memiliki akal, dia tidak tahu bagaimana besarnya urusan akhirat dan abadinya akhirat. Kok bisa orang ini disebut ulama? Kata Imam Al-Ghazali, fahuwa kafirun maslubul iman. Dia adalah orang kafir, orang yang mengingkari kemudian imannya itu dan deden, dirusak, terlepas, dan begitu. Fa kaifa yakunu minal ulama'i man la imana lahu wa man la ya'lamu mudadata dunya lil akhirah. Kok bisa juga ia dikatakan ulama, orang alim yang model kayak gini? Sosok orang yang tidak punya iman, tidak mengerti bagaimana pertentangannya dunia dengan akhirat.
wa annal jam'a bainahuma tam'un fi ghairi matma'in. Menyatukan antara dunia dan akhirat adalah sebuah keinginan, bukan pada tempat yang layak untuk diingini. Fahuwa jahilun bi syara'i'il anbiya. Dia adalah orang yang bodoh dengan syariatnya Nabi kullihim, kesemuanya. Bal huwa kafirun bil Qur'an. Bahkan orang itu adalah orang yang mengingkari Al-Qur'an kullihi, secara menyeluruh, min awwalihi, dari awal Al-Qur'an, ila akhirihi, sampai akhirnya Al-Qur'an. Coba ngaji Ihya Ulumuddin luar biasa ini. Jadi kalau ada seorang sofi, dia punya ambisi mau menyatukan dunia dan akhirat, maka kamu tahu sofi itu adalah keinginan yang bukan pada tempatnya. Paham? Keinginan bukan pada tempatnya. Kamu berarti orang bodoh, tidak tahu dengan syariatnya para nabi, kesemuanya. Bahkan kamu, ini kalau contohnya sofi, dikatakan kafir, mengingkari Al-Quran secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Fa kaifa yu'addu min zumratil ulama? Ya kan? Bagaimana ia dianggap termasuk dari kelompoknya ulama? Wa man alima hadza kullahu summa lam yu'athir al-akhir 'ala dunya fahuwa asirus syaitan qad ahlakathu syahwatuhu wa ghalabat 'alaihi syiqwatuhu. Bagaimana orang tadi termasuk kelompoknya ulama? Ya kan? Orang yang ngerti, ya kan, hal ini secara menyeluruh, kemudian ia tidak memberikan pengaruh akhirat pada dunianya. Artinya efek akhirat tidak mempengaruhi, tidak memberikan pengaruh kepada urusan dunianya, maka orang ini adalah tawanannya syaitan yang telah dirusak oleh syahwatnya dan telah dikalahkan oleh sisi yang mencelakakannya. Allah, menakutkan ini. Fa kaifa yu'addu min hisbil ulama min hadhihi darajati. Kok bisa? Ya. Kok bisa orang ini dikatakan ulama, termasuk kelompoknya ulama, padahal derajatnya dari ini, dari sini derajatnya, seperti ini derajatnya, kok bisa dikatakan ulama? Yes. Kalau kita kembali kepada kesimpulan paragraf ini, jadi untuk menjadi orang alim ulama, itu berarti komponen yang paling mendasar, tidak boleh menjadikan dunia itu adalah sebagai tujuan utama. Dia harus paham, dia harus sadar kalau dunia itu adalah hina, kotor, tidak layak menjadi sebuah tujuan. Itu hanya bagian proses kita untuk menuju kuburan dan menuju akhirat. Tidak boleh disembah seperti itu. Kalau kita kerja, ya kerja profesional sesuai jam tayang, tapi tidak boleh mengorbankan yang namanya agama. Tidak usah bercita-cita mau distabilkan keduanya, tidak usah, sulit. Langsung saja posisikan dunia itu nomor 2, satu nomor akhirat. Harus begitu. Kamu bercita-cita kepengen mengkawinkan keduanya, wah ini termasuk tom'un fi ghairi matma'in, punya keinginan tapi bukan pada tempatnya. Kenapa? Tidak bisa sedemikian. Berarti kamu tidak paham bagaimana syariatnya para nabi, kamu tidak paham isinya Al-Quran. Wah, sudah dijelaskan dunia ini hina kok kamu satukan dengan sesuatu yang istimewa? Enggak mungkin lah. Seperti itu. Orang bodoh disatukan menjadi orang, disatukan bersama orang alim kan nggak nyambung. Di sana fasih Al-Quran, di sana ngajinya masih alif ba ta, tidak paham lagi, disatukan kan tidak bisa, jauh gitu loh. Sehingga bagaimana? Ya langsung kamu bilang ad-dunya ar-raqam al-thani atau raqam al-fain, begitu. Paham? Paham. Makanya kalau mau jujur, kita ini ngomong bisnis boleh, tapi tidak boleh menuhankan bisnis.
Tidak boleh mempertuhankan usaha, bisnis, dunia, karena semuanya itu fana, hancur. Tapi kalau akhirat itu abadi. Paham ya? Wa fi akhbari Dawud alaihi salam hikayatun anillahi ta'ala wallahu a'lam bis-shawab.